Semeton hari ini saya akan memberikan contoh bahwa kecerdasan intelektual tidak menjamin mampu memahami ajaran kebenaran atau wahyu Tuhan atau firman Tuhan atau yang tercantum semua dalam kitab suci. Memahami kitab suci. Kemudian yang kedua adalah jika menilai agama atau ajaran orang lain, jangan pernah melihat umatnya. Lihatlah kitabnya. Sebab kitab di dunia, kitab suci, kumpulan wahyu Tuhan, itu semua mengandung ajaran kebenaran. Karena langsung direct dari Tuhan. Tidak mungkin ada yang beda. Pasti sama maknanya. Cuma ditafsirkan beda-beda. Itu. Saya kaget sekali melihat video seorang mualaf bernama Desak Made Darmawati SPDMM. Jadi kalau kecerdasan intelektual sudah sangat boleh dikatakan lebih dari cukup karena dia seorang dosen. Dia mantan Hindu, kemudian masuk Islam. Dia cerita nih dalam sebuah acara di mana itu saya kurang tahu, dan dia menceritakan tentu dalam konteks mengagungkan dan merendahkan sudah pasti ada bumbu-bumbu lah di situ. Bagaimana dia bercerita bumbunya sedap sekali. Dan dia merendahkan ajaran leluhurnya sendiri dengan kalimat-kalimat yang kurang enak didengar di telinga. Dan tidak hanya di situ, dia juga merendahkan ajaran Islam lainnya, ajaran Muslim lainnya yang bukan golongannya. Ya, ini saya juga paham Al-Quran karena saya juga belajar Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan ayat-ayatnya kepada Nabi Muhammad dalam waktu yang cukup lama, 23 tahun. Kemudian terdiri dari 114 surah, 60 hibs, 30 juz. Dan ayatnya dibagi menjadi dua, Makkiyah dan Madiniyah. Jadi Makkiyah ayat-ayat yang turun di Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beberapa ayat turun di situ. Jadi Al-Quran ini adalah kata lainnya juga Alkitab atau Kitabullah. Jadi kebenarannya tidak diragukan lagi. Kemudian Al-Furqan sebagai kitab pembeda, sebagai menyaring ke kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Zikir, pemberi peringatan kepada manusia. Jadi Al-Quran ini memang rahmatan lil alamin. Jadi ajarannya tentang ajaran yang lurus, ada yang benar, kasih sayang. Nah, bagaimana mungkin Desak Made Darmawati ini merendahkan ajaran lain? Tidak ada itu. Saya akan beri contoh nih. Di Al-Imran ayat 3. Kalau nggak salah nih. Di situ Allah berfirman, Dia menurunkan kepadamu kitab yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya apa? Jadi Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Weda, Taurat, Injil dan lain-lainnya. Kitab suci, wahyu Tuhan, ajaran kebenaran. Kemudian ada lagi ayat di Al-An'am, kalau nggak saya ayat 108. Di situ disebutkan, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi sangat-sangat jelas bahwa Allah melarang menghina ajaran orang lain. Kemudian dijelaskan lagi dalam Al-Kafirun, surah 109, ayat 6. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jelas ya, belum lagi ada ayat lain. Jadi 3 aja nih, ibu ini sudah salah total. Sudah menyalahi Quran. Bagaimana dia bicara Quran, tetapi dia melanggar Quran. Nah ini, saya itu kalau baca Weda, saya pasti mantranya begini. Ong Anupada Kata Yantu Wisata. Jadi semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Sama ketika saya baca Al-Quran, pasti saya ucapkan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya sama, pikiran yang baik, cuman beda kalimat, beda pengucapannya. Jadi pergilah setan terkutuk. Kalau setan udah pergi, pasti yang baik-baik datang kan, sama. Nah, lalu saya lanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Jadi Al-Fatihah ini sama persis dengan Gayatri Mantra. Kalau Gayatri Mantra ada 7 mantra, ini ada 7 ayat. Jadi maknanya hampir sama. Menjadikan kita orang yang baik, selalu dalam lindungannya, ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi berilah kami jalan yang lurus. Itu. Jadi ibu ini sudah menyalahi Al-Quran. Nah, inilah yang kadang-kadang saya bilang, hari ini banyak sekali orang yang tak pantas bicara agama. Manusia itu punya 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi, tidak ada yang memiliki nilai tinggi ketiganya, kecerdasan itu. Hanya orang-orang pilihan, kecuali orang-orang yang dipilih Tuhan. Artinya orang-orang yang adem, yang penuh kasih. Itu baru memiliki ketiganya tuh. Nah, kemudian ibu ini juga bilang kun fayakun. Jadi kun fayakun itu satu kalimat yang sakti, terjadi langsung hari itu setiap diucapkan. Kejadian. Tidak ada manusia milik itu. Itu hanya milik Allah. Bagaimana dia bisa mengatakan kun fayakun? Jadi ini saya bilang bumbu ini. Banyak sekali bumbunya ibu ini. Jadi apa namanya tuh, tidak heran kalau di Bali ini beberapa orang gitu yang tertarik dengan ajaran-ajaran import, ya, ajaran sampradaya. Karena mereka berpikirnya memahami daripada kitab suci itu berdasarkan tekstual absolut dan memakai logika absolut. Nggak bisa itu. Memahami spiritual, ajaran kebenaran dengan batin. Weweke. Kemudian pretakse itu langsung. Sebab apa namanya, kalimat-kalimat Tuhan itu ada 3 jenis. Pertama adalah kalimat yang mudah dimengerti, ditafsirkan artinya. Kemudian yang mesti ditafsirkan secara filosofis. Kemudian yang memang nggak bisa, susah. Hanya bisa dicapai dengan samadhi. Jadi yoga samadhi. Pretakse. Jadi itu. Jadi tidak gampang memahami kitab suci. Makanya sering saya katakan hati-hati belajar kitab suci. Ya, apalagi di media sosial. Upload ini, upload itu, sloka ini, sloka itu. Padahal anak kemarin sore. Nah, ini yang bikin ribut nih. Jadi tafsir. Ya. Saya kira itu Ibu Desa Made Darmawati, SPDMM. Kalau Ibu nonton video ini, Ibu juga bilang bahwa roh kakek Ibu adalah roh jahat, masuk ke di Rukiah. Tapi Ibu masih tetap pakai nama desa. Itu pemberian orang yang roh jahat loh, Bu. Mesti diganti namanya tuh. Jadi itu. Jadi mohon Ibu, kalau boleh saya sarankan, sering-sering baca Al-Fatihah. Di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Jadi ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Sebab Ibu sudah melanggar banyak sekali ayat di Al-Quran. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semeton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, berpikir jernih, hati-hati membaca kitab suci, hati-hati mendengarkan ajaran-ajaran dari manapun yang mengatasnamakan kitab suci. Jangan melihat intelektualitasnya, baru pejabat, S3, profesor, terus telan percaya. Enggak seperti itu. Jadi mesti tabayun kalau istilah Quran.
dicek kembali. Weda juga mengatakan begitu. Jangan telan mantra-mantra Weda. Cek dulu. Walaupun 1000 Weda mengatakan api itu dingin, jangan mudah percaya. Rabalah api itu. Nah itu. Jadi itu yang bisa sampaikan hari ini. Semoga semua makhluk berbahagia dan tidak lagi ada orang-orang yang tidak pantas untuk bicara agama, belum mumpuni bicara kitab suci, bicara kitab suci. Padahal dalam Weda jelas dikatakan caturwarna. Jadi caturwarna ini lebih kepada right man in the right place and right time gitu. Nah, kekacauan hari ini memang tidak sesuai caturwarna. Nggak pantas bicara. Belum bisa untuk melakukan. Ya, salam sehat, salam waris, mulai gitu.